Di dalam kehidupan yang demikianlah jemaat semakin teguh, ya. Di dalam kekurangan itulah mereka bisa membangun, bisa saling menyokong. Kita orang percaya pasti Tuhan akan mencukupkan. Bagaimanapun caranya, di luar dugaan kita pasti Tuhan memberikan. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, itulah prinsip yang perlu kita pegang, bahwa hanya Tuhanlah yang boleh dan yang akan terus memelihara hidup kita. Percaya saja kepada Tuhan, karena apa? Di dalam kehidupan orang percaya itu ada, ya, Anda yakin, kita yakin, orang percaya lebih yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, apapun yang terjadi di luar sana. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kepada kami dalam kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pertemuan kita kali ini Bapak Ibu, kita akan mengulas bahan sermon untuk epistel di Minggu Palmarum 29 Maret 2026. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, narasumber kita untuk kali ini adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah distrik 20 Kepulauan Riau, yang tidak asing lagi di tengah-tengah pelayanan kita, terkhusus di Pulau Batam. Mari kita sambut narasumber kita untuk hari ini. Horas Amang, selamat datang. Horas. Iya, Amang Pendeta, sebelum kita mengulas epistel untuk Minggu Palmarum, supaya Amang Inang, jemaat yang menonton kanal YouTube kita ini bisa mengenal, kami persilakan untuk Amang Pendeta untuk memperkenalkan diri Amang. Silakan Amang. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nama saya Pendeta Tumburus Engineer Sinaga, istri Buru Siregar, dikarunia anak 5, 4 laki 1 perempuan, dan melayani sekarang di HKBP Tiberias Nongsa Resort Batam sebagai pimpinan jemaat. Terima kasih Amang Pendeta di HKBP Tiberias Nongsa Resort Batam. Selamat datang Amang. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang telah memberkati dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Amang Pendeta Sinaga. Biarlah Tuhan, hati dan pikiran kami siap untuk menerima firman Tuhan, dan hamba Tuhan juga semakin terberkati di setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkatilah Tuhan pertemuan kami dalam kanal YouTube ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih, epistel untuk Minggu Palmarum 29 Maret tertulis dalam Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyinya. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik dan kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku.
Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian bunyinya. Langsung saja Bapak Ibu, saya sampaikan ke narasumber kita, Amang Pendeta Sinaga, untuk membagi kepada kita apa yang ada dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai 16 ini. Silakan Amang Pendeta. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus, bahwa sesuai dengan topik minggu kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nats ini merupakan dua sifat pribadi ratapan akan Daud yang penuh tekanan, namun berujung pada kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, di mana walaupun Daud penuh dengan pergumulan, penderitaan secara fisik, secara psikis, dan juga sosial, namun menegaskan bahwa hidup pemazmur disampaikan hanya ke dalam tangan Tuhan. Itulah pergumulan Daud. Di dalam pergumulannya, dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui nats ini, Daud, ya, makanya dia bersorak-sorak, bersukacita karena kasih setia Tuhan. Jadi sengsara, kesesakan, menghadapi musuh, Tuhan membantu, Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan dia dari musuh. Musuh di sini adalah orang-orang yang fasik, yang penuh dengan kejahatan. Musuh adalah orang yang congkak, orang yang berkhianat, orang yang berbantah. Artinya di sini musuh Daud adalah orang yang dan kekuatannya untuk melawan rencana Allah, untuk melawan maksud tujuan yang baik dari Allah. Sebab itu orang fasik hanya mementingkan diri sendiri, mencari kebahagiaan dengan kekuatan diri sendiri, dan tidak mengindahkan Tuhan. Artinya musuh itu orang yang berbuat jahat, orang bebal, dan tidak takut Tuhan. Seperti di ayat 9 tadi, kalau kita bandingkan perjalanan hidup Daud, mulai dari pelantikannya menjadi raja oleh Samuel, 1 Samuel 16 ya, sampai dengan 1 Samuel 24 itu banyak pergumulannya. Banyak juga tantangan yang dihadapi, baik dari keluarga, dari anak, dari teman-temannya, bahkan dari Raja Saul sendiri. Itulah beratnya pergumulan dia, karena tadi dalam nats ini dikatakan bahwa mereka juga menginginkan nyawaku. Ya. Daud juga digambarkan sebagai orang yang sudah merasakan dirinya tidak berguna lagi, seperti sampah dia, misalnya perlu dibuang, ya, perlu dilengsarkan, perlu juga untuk bagaimana nyawanya terancam dan terus dikejar-kejar oleh Saul. Itulah kehidupan Daud secara psikisnya. Dia betul-betul menderita. Secara keluarga juga, ya, anaknya sendiri memberontak, anaknya sendiri. Demikian juga, ya, dari teman-temannya sendiri. Itulah gambaran dari nats ini. Memang di titik nadir terendahlah si Daud dalam kehidupannya, tetapi dia bersorak-sorak karena Tuhan selalu menyerahkan musuh-musuh tadi kalah terhadap Daud. Itulah kelebihan Daud, tetap percaya kepada Tuhan dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya. Memang itu dalam nas dikatakan, hidupku dalam duka, hidupku dalam keluh kesah, kekuatannya merosot, tulang-tulangnya menjadi lemah, musuhnya
menginginkan hidupnya tercela. Tetangga menjauhi, teman-temannya lari semuanya. Mereka menginginkan dan bermufakat untuk mencelakakannya, mencabut nyawanya. Daud sudah dianggap barang rongsokan yang harus dibuang. Itulah keadaan dia, hidup yang sulit. Hidupnya sulit tadi. Bagaimana melawan Goliat di 1 Samuel 17, melarikan diri dari Saul, mengelak tikaman Saul di rumahnya pada waktu ia bermain kecapi, 1 Samuel 19 ayat 10. Pelarian Daud juga ke Nob, ke Gad, ke Gua Adulam. Ketika Daud pergi ke Hila, karena terjadi penjarahan di sana atas firman Tuhan, Daud mengalahkan orang Filistin, menyelamatkan penduduk Kehila di 1 Samuel 23 ayat 1 dan seterusnya. Dan walaupun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul di Engedi, ia tidak melakukannya di 1 Samuel 24, dan juga Saul mempunyai kesempatan di 1 Samuel 26 untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Artinya walaupun begitu terkan Daud, tetapi sifatnya penuh juga dengan menghargai orang lain, apalagi menghargai Tuhan, karena Saul itu adalah pilihan Tuhan sebagai raja. Jadi dia serahkan segala hidupnya itu hanya kepada Tuhan, sama seperti minggu kemarin Judika. Ya, pengadilan itu, keadilan Tuhan itu pasti nyata bagi orang yang percaya padanya. Jadi Daud menyerahkan hidupnya itu hanya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membalaskan. Ya. Itu aja Mang Pendeta. Terima kasih Mang Pendeta. Ibu bapak serta saudara-saudariku, Amang Pendeta Sinaga tadi memaparkan beberapa pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Daud yang menjadi latar belakang daripada Mazmur 31 ayat 8 sampai 16 ini. Salah satunya tadi adalah bagaimana pergumulan Daud yang luar biasa ketika di ayat yang ke-11, sebab hidupku habis dalam duka. Seolah-olah hidup Daud ini terus bersilih berganti tentang duka yang pendeta. Begitu juga dengan teman-temannya, bahkan tetangganya, bahkan juga keluarganya yang tidak mendukung dia. Baik, Amang Pendeta, tadi dari sekian banyak pergumulan, kesusahan, penderitaan Daud, boleh nggak Amang dibagi kepada kami apa yang bisa kami lihat sebagai seorang Raja Daud yang meneguhkan hati dia kepada Tuhan? Apa kalau anak-anak muda sekarang mengatakan, apa sih prinsip-prinsipnya, apa sih yang bisa kami lihat dari kehidupan Daud sehingga dia memiliki nilai spiritual, nilai rohani yang demikian, Amang Pendeta? Silakan Amang Pendeta. Ya, Daud juga benar sebagai dia gembala, ya kan? Dikaruniakan Tuhan itu sebuah jabatan yang tidak dia sangka-sangka. Berarti Tuhan bekerja dalam kehidupannya sebagai gembala. Abang-abangnya sebenarnya semua sudah mulai dari si Eliab, ya kan? Abang-abangnya dipanggil, oh ini dia. Tetapi Tuhan bukan itu, bukan Eliab. Ada lagi anak mudi yang lain, kata Samuel, ya, ada di tempat penggembalaan, panggil. Lalu Tuhan mengunjuk. Artinya kehidupan Daud itu Tuhan yang mengangkat, sehingga dia berserah diri hanya kepada Tuhan saja, ya. Dan Daud juga yakin, ya, seperti misalnya kita juga yakin di Keluaran 14 itu, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berarti apa? Tuhan yang mampu melumpuhkan, mengalahkan segala musuh, karena Tuhan itu kuat, karena Tuhan itu penuh kuasa. Tuhan itu mampu untuk membuat sesuatu yang di luar dugaan kita bisa terjadi. Itu tadi seperti di ayat 9, ya. Tuhan membuat aku lapang. Artinya apa? Disitulah Daud dikejar-kejar Saul dengan tentaranya,
tetapi karena ada sesuatu, pulanglah raja, pulanglah semua, karena kampung kita, negeri kita sudah dijarah. Lalu di dalam pengejaran itu kembalilah raja dan juga tentaranya, sehingga Daud bisa berdiri di tempat yang lapang tadi di ayat 9, dan tidak menyerahkan aku ke dalam tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Ya. Itulah karena musuhnya pulang sendiri. Ya, itulah rencana Tuhan tadi. Daud yakin teguh bahwa Tuhan itu adalah keselamatanku, Tuhan itu adalah benteng pertahananku. Itulah keyakinan dia dalam imannya, keteguhan hatinya. Jadi Daud pribadi yang sangat hebat, percaya kepada Tuhan. Ya, demikian. Terima kasih Abang Pendeta. Ternyata tidak ada prinsip yang lain yang dipegang teguh oleh Daud selain daripada kalau Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengangkat, maka Tuhan juga yang akan bertanggung jawab dalam perjalanan kehidupannya. Itu ya Abang Pendeta ya. Maka tadi di ayat 9 Abang Pendeta Sinaga juga mengatakan Tuhan tidak pernah menyerahkan dia ke dalam tangan musuh, bahkan musuhnya pulang sendiri, dan bahkan dia ditempatkan di tempat yang lapang. Itu yang perlu kita tiru dari kehidupan Raja Daud. Bagaimana dia yakini Tuhan yang memilih, Tuhan yang memerintah atas dia, dan Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Abang Pendeta, ini kan epistel kita ini adalah epistel di Minggu Palmarum. Abang, selain daripada menunjuk kepada Minggu Palmarum, apa kontekstual yang bisa kita terima dari Mazmur 31 ini, aplikatifnya Amang untuk kehidupan jemaat di tengah-tengah kehidupan sehari-hari? Silakan Abang Pendeta. Ya, kalau Minggu Palmarum biasanya kan itu Tuhan Yesus dari Betlehem ke Yerusalem dengan memakai keledai, bukan kuda, karena dia bukan untuk mau berperang. Ya, artinya apa? Kedatangan Yesus ke Yerusalem berarti dia juga seperti nasi tadi, aku menyerahkan nyawaku kepadamu, kata Daud. Demikian juga Tuhan Yesus, ya, itu yang di kayu salib, aku menyerahkan nyawamu kepadamu. Ya, kalau di dalam nats ini ayat 6 itu pasal 31 ayat 6 ya, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Jadi orang-orang yang percaya itu yakin bahwa menghadapi penderitaan, malah menghadapi kesulitan sekalipun, dia teguh tegar. Karena apa? Rencana Tuhan yang dijalankan. Ya, sama seperti ya kita tahu di dalam buku itu ya, tanggal 9 April 1945 menghadapi tiang gantungan itu seorang doktor teologi di Bonheper. Dia menghadapi tiang gantungan tersebut, ada seorang dokter yang sudah hampir 50 tahun melayani. Ketika Dietrich Bonhoeffer itu menjalani tiang gantungan, si dokter tadi sangat kagum melihat. Kenapa? Dia mengatakan, baru sekarang aku melihat orang yang menghadapi maut dengan sikap begitu pasrah kepada Tuhan. Itulah keteguhan hati seseorang yang percaya bahwa nyawanya itu, hidupnya itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi ada ketenangan, ada ya seperti santai menghadapi pergumulan. Ya, kalau bagi orang percaya silahkan datang pergumulan, karena saya tetap percaya kepada Tuhan. Yaitu bagi kehidupan orang percaya agar teguh. Ya, malah seorang wanita juga kan, Corrie ten Boom itu, bagaimana kehidupannya? Di dalam kehidupannya yang ya, dia orang Belanda tapi membantu menyelamatkan lebih 800 orang Yahudi dari Nazi Jerman. Ya, dalam kehidupannya itu ya dia bantu, dia tolong. Karena terjadi
kehidupan orang Yahudi itu dibantai orang Jerman pada waktu itu. Tetapi Corrie ten Boom membantu, padahal dia membantu yang baik yang dibuatnya. Sama seperti itu, yang baik kita perlakukan, tapi yang jahat selalu mengintai. Tapi dia terus, ya, dia dipenjara karena membantu orang Yahudi tadi. Dia mengatakan di dalam penjara lah saya lebih dekat kepada Tuhan. Artinya lingkungannya sempit, gimana penjara apa? Nazi Jerman dulu. Tersiksa orang banyak yang meninggal, tetapi dia selama saya di penjara saya semakin dikuatkan oleh Tuhan. Itulah hidup orang percaya. Ya. Terima kasih Abang Pendeta. Ada dua tadi tokoh dunia yang disampaikan oleh Abang Pendeta Sinaga, Dietrich Bonhoeffer sama siapa tadi Abang Krupon? Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Artinya ibu bapak serta saudara-saudari, hal yang paling menarik yang disampaikan Abang Pendeta ini dari dua kesaksian tokoh ini tetap juga kembali kepada konteks daripada Mazmur 31. Sebagai orang percaya, silakan datang pergumulan, silakan datang persoalan, karena aku teguh dalam imanku menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Luar biasa, Abang Pendeta. Sebelum kita kepada closing statement, pernyataan terakhir, perlu diketahui oleh Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih bahwa Abang Pendeta Tumbur Sinaga adalah salah satu pendeta yang tertua di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Abang Pendeta, boleh gak berbagi sedikit sama kami? Sudah panjang masa pelayanan Amang, salah satu prinsip pelayanan Amang di tengah-tengah gereja kita HKBP, boleh dibagi sedikit Amang? Ya, pelayan sebenarnya dari kampung-kampung dulu, ya, dari Parsikaman, dari ke Palipi, Samosir, panjang. Jadi, tetapi yang saya punya hikmat di dalam pelayanan adalah di kampung. Di kampung karena apa? Banyak pergumulan di sana, ya, dari segi ekonomi juga. Ya, kadang mau jemaat itu, Pak Pendeta makan ubi ya? Ya, ubi. Kenapa ini? Kenapa Bang? Ya, ini ada ubi dari ladang, kasih. Ya, jadi itulah hikmahnya di desa, dan juga dari kampung-kampung tersebutlah saya bisa lebih merasakan penyertaan Tuhan. Ya, uang tidak ada dan segala sesuatu tidak ada yang diharapkan. Padahal pada waktu itu di Samosir, ya, bawang aja pun lagi kacau. Baru ada lagi pada waktu itu koi herpes di ikan mas mati karena koi herpes, ya, kena virus. Jadi di dalam kehidupan yang demikianlah jemaat semakin teguh, ya. Di dalam kekurangan itulah mereka bisa membangun, bisa saling menyokong, dan akhirnya, ya, dalam pelayanan jemaat itu saya yakin bahwa kita orang percaya pasti Tuhan akan mencukupkan. Bagaimanapun caranya, di luar dugaan kita pasti Tuhan memberikan. Ya, sama seperti saya kemarin itu waktu melayani di Samosir, ya, itulah rezeki dari Tuhan. Kamu Pendeta Tumbur, ini tiketmu pergi ke Yerusalem, kan? Itulah. Artinya ada dari kelompok seseorang untuk menunjuk ikut ke Holy Land, tetapi ada juga musuh tadi. Pak Pendeta itu kan udah pindah, udah mau pindah itu, sudah 7 tahun lebih di Samosir, ya, itu nggak bisa ikut. Itulah ada rencana yang lain, tetapi ya itu, kalau pun tidak pergi ya udah, tetapi Tuhan memuluskan perjalanan tersebut. Kalau dari uangnya, ya gimana di kampung-kampung. Iya. Itulah pengalaman saya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya
yang percaya kepadanya, apapun yang dibutuhkan, Tuhan akan mencukupkan. Cukup, nggak lebih, ya. Jadi saya juga mengamini itu seperti doa Bapa kami, Tuhan, berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu cukup aja sudah. Ya, itulah orang yang beriman kepada Tuhan. Oke, terima kasih Amang Pendeta. Boleh nggak Amang Pendeta kalau saya bilang begini Amang Pendeta, sebagai kesaksian dalam pelayanan Amang Pendeta yang begitu sudah panjang, ternyata kesaksian itu juga hampir sama dengan yang terjadi dalam Mazmur 31. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, itulah prinsip yang perlu kita pegang, bahwa hanya Tuhanlah yang boleh dan yang akan terus memelihara hidup kita. Bagaimana kepasrahannya Daud. Artinya kesaksian Amang Pendeta Sinaga tadi menjadi khotbah yang hidup, yang bisa kita lihat ternyata Tuhan itu juga pasti akan terus bekerja, berkarya di luar daripada dugaan dan prasangka kita. Boleh Amang Pendeta begitu? Ya, betul. Oke. Terima kasih Amang Pendeta. Kita sampai kepada sesi terakhir. Amang Pendeta, silakan ditutup ulasan ini dengan satu pernyataan yang tegas. Dengan pernyataan terakhir Amang, silakan Amang 1-2 kalimat juga boleh Amang, silakan Amang. Ya. Percaya saja kepada Tuhan, karena apa? Di dalam kehidupan orang percaya itu ada, ya, Anda yakin, kita yakin, orang percaya lebih yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Apapun yang terjadi di luar sana. Pergumulan selalu datang, kesulitan selalu datang, tetapi percayakan diri kepada Tuhan. Terima kasih Amang Pendeta, percayakan diri kepada Tuhan. Pergumulan itu pasti datang dan serahkan itu kepada Tuhan. Terima kasih banyak Amang Pendeta. Kita akan menutup dan mengakhiri podcast ini. Kami minta Amang Pendeta untuk terakhir kali menutup ini dengan menutup di dalam doa. Silakan Amang Pendeta. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami telaah hari ini. Berkati firman-Mu sehingga menunggukan hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Datang pergumulan, datang kesulitan, tetapi kami yakin Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan melapangkan hati kami, dan juga menyelamatkan kami. Seperti Engkau ya Tuhan yang telah mengampuni dosa kami, demikian juga kami memiliki keselamatan dan juga kebahagiaan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih Amang Pendeta. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ulasan sermon untuk epistel di Minggu 29 Maret 2026 dalam Minggu Palmarum. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Salam sehat dari kami, dari ruang podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Teriring salam dan doa dari seluruh pelayan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati. Horas.